Kali ini kita akan panggilkan nomor tampil 03 yang akan membawakan report on the spot dengan bidang pendidikan dengan topik temu BEM se-Papua. Kita diketemukan dulu untuk peserta yang kedua dengan nomor tampil 03. Terima kasih rekan Rosdiana di studio. Baik, selamat siang saudara pendengar. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Universitas Cendrawasih Papua, tepatnya di gedung Kabesma Uncen Perumnas 3 Waena. Saya akan melaporkan secara langsung situasi dan kondisi serta suasana kegiatan kemahasiswaan temu Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Setanah Papua dengan tema Bangkit Bersatu Selamatkan Papua. Pendengar, kegiatan ini akan berlangsung selama 1 minggu, di mana dimulai dari tanggal 23 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2016 yang diikuti oleh 22 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa masing-masing perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kabupaten kota di tanah Papua sebanyak 220 peserta. Saudara pendengar, perlu Anda ketahui bahwa sejak pagi tadi, tepatnya dari pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, peserta dan tamu undangan berbondong-bondong memasuki tempat pelaksanaan kegiatan yang rencananya akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan akan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak Heri Dosinain. Pendengar, saat ini terlihat kursi-kursi sudah mulai dipenuhi oleh peserta dan tamu undangan yang sedikit demi sedikit mulai memadati Auditorium Universitas Cendrawasih ini. Suasana di tempat ini pun sangat ramai dan penuh dengan penjagaan dari kepolisian, mengingat kegiatan ini adalah kegiatan perdana atau pertama kali di mana melibatkan seluruh komponen mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, saudara pendengar, dijadwalkan setelah kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB SIP MH, dengan topik Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera serta tantangannya dalam era otonomi khusus Papua dan rancangan alternatif 9 tahun mendatang. Kegiatan temu BEM Setanah Papua ini, saudara pendengar, diketuai oleh Saudara Spencer A. Herbert yang didampingi oleh Saudara Paulus Nanaryain selaku Sekretaris Panitia Pelaksana. Selain itu, kegiatan temu Badan Eksekutif Mahasiswa Setanah Papua ini bertujuan meningkatkan kesatuan dan solidaritas serta konsolidasi di kalangan pengurus BEM Setanah Papua demi mewujudkan wadah kajian, kontrol dan kontributif bagi kelangsungan hidup dan pembangunan di atas tanah Papua. Dalam seminar selama 3 hari yang dilakukan sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai tanggal 26 Mei 2016, peserta temu BEM mendapat materi dari berbagai narasumber, antara lain adalah Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kepala BPK Provinsi Papua, dan Ketua MRP Papua. Adapun topik-topik menarik yang disajikan saudara pendengar, yaitu mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera serta tantangannya dalam era otonomi khusus Provinsi Papua dan rancangan alternatif 9 tahun mendatang, peluang desain pembangunan Provinsi Papua Barat 9 tahun mendatang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan batasannya di atas tanah Papua yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, rancangan mewujudkan Papua Pintar, rancangan mewujudkan Papua Sehat, rancangan mewujudkan Papua Mandiri secara ekonomi dan berdaya asing yang tinggi, rancangan mewujudkan Papua yang tidak terisolir dan terbelakang secara infrastruktur, strategi pemerintah Kota Jayapura dalam mempersiapkan prestasi kota dan membangun masyarakat berbasis kearifan lokal, memberdayakan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
peran wakil rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua, peran BPK dalam mengaudit dana otonomi khusus di tanah Papua, mewujudkan Papua tanah damai yang sesungguhnya, peran Komisi Informasi Publik dalam mencegah korupsi di Papua, keberadaan Freeport dan dampaknya bagi rakyat Papua, dan peran MRP dalam mengawasi item otsus tentang hak-hak dasar orang Papua. Dan saudara pendengar, ada beberapa materi lain yang akan disampaikan pada kegiatan tersebut. Saudara pendengar, demikian laporan saya Dwi Masani langsung dari Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Kembali ke studio bersama rekan saya Rosdiana Kapisa. Oke, dengan tangan dulu untuk peserta yang nomor tampil 03. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia, program 1 bersama saya Dwi Masani. Kembali kita jumpa lagi dalam acara Dialog Interaktif edisi Jumat 27 Mei 2016 selama kurang lebih 10 menit ke depan, dengan topik membangun persamaan persepsi di kalangan mahasiswa sebagai penerus pembangunan di tanah Papua. Bersama dengan Anda, kami akan membahas topik ini, dan saudara pendengar, telah hadir di studio narasumber luar biasa, yaitu Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Biak Numfor, Saudara Oki Penonton. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi pendengar. Baik, untuk Anda pada saatnya nanti akan berinteraksi dengan kami, memberikan pendapat, saran ataupun kritikan mengenai perbincangan kami di layanan telepon 0981220095. Baik pendengar, sebelum lebih lanjut ya, kita membahas mengenai perbincangan kita dengan topik hari ini, saya akan mengulas sedikit dulu mengenai kegiatan temu Badan Eksekutif Mahasiswa Setanah Papua yang telah berlangsung kemarin di Jayapura, di mana diikuti oleh 220 peserta perwakilan dari 22 perguruan tinggi negeri swasta maupun perguruan tinggi negeri kabupaten kota, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Dan saudara pendengar, selama 1 minggu peserta dari masing-masing kabupaten kota mengikuti seminar yang dipaparkan oleh 14 pemateri. Di antaranya adalah Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kepala BPK Provinsi Papua, dan Ketua MRP Papua. Nah, jika kita melihat dari tujuan dan materi kegiatan Temu BM Setanah Papua ini, maka sebenarnya kegiatan ini adalah untuk membangun suatu kesamaan persepsi di kalangan mahasiswa Papua sebagai penerus tongkat estafet pembangunan di tanah Papua. Nah, langsung saja saudara pendengar, saya bertanya kepada narasumber kita yang telah hadir, sekali lagi Ketua KNPI Kabupaten Biak Numfor. Kira-kira bagaimana saudara-saudari melihat kegiatan Temu BM Setanah Papua di Jayapura ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kegiatan yang sudah diadakan kemarin kita patut beri apresiasi. Kita tahu bahwa pemuda ini adalah agen perubahan, termasuk mahasiswa adalah agen perubahan. Nah, bagaimana sukses, bagaimana bisa satu daerah, satu negara itu akan maju ke depan, tergantung juga dari generasi muda, termasuk mahasiswa agen perubahan itu. Jadi kita berikan apresiasi, dan ini komitmen ini harus benar-benar berkesinambungan, bukan pada saat dilakukan saja kesepakatan tersebut atau hasil selesai dari seminar atau kegiatan pertemuan tersebut, tetapi bagaimana implementasinya dalam khususnya untuk membangun tanah Papua kita tercinta. Oke, terus kemudian bagaimana dengan terkait dengan topik kita pada hari ini sehubungan dengan acara atau kegiatan Temu BM Setanah Papua dengan membangun persamaan persepsi di kalangan mahasiswa sebagai penerus di tanah Papua. Kemarin seperti yang kita ketahui bersama, saudara Ketua KNPI Kabupaten Biak Numfor
bahwa ada beberapa materi penyajian yang telah disajikan oleh pemateri-pemateri di sana, dan bagaimana menurut Anda melihat hubungannya dengan menyatukan persepsi di kalangan mahasiswa seperti itu? Bagaimana Anda melihat materi-materi yang diberikan? Apakah materi-materi yang diberikan kemarin pada saat kegiatan tersebut bisa membuat persepsi atau menyatukan persepsi anak-anak muda Papua khususnya untuk merubah mungkin pola cara pikir mereka untuk membangun Papua ke depan? Baik, untuk generasi muda apalagi mahasiswa, ya ini pada BEM dari perguruan tinggi, negeri, swasta, saya yakin bahwa sebenarnya persepsi itu kembali dibangun ya mulai dari diri sendiri, kemudian terus berlanjut sampai kesepakatan ataupun bagaimana kita sedang melihat sisi kita di bumi cendrawasih ini. Jadi sebenarnya dari persepsi itu dijadikan satu, kemudian materi-materi yang sudah diberikan narasumber, kita yakin bahwa yang diberi oleh pemateri itu sudah cukup jelas. Mahasiswa dengan sebagai sekali lagi agen perubahan dengan semangatnya pasti akan memahami apa yang sudah diberikan dan bertanggung jawab. Ini kembali juga setelah persepsinya sudah disamakan, bagaimana tanggung jawab kita. Jadi kita tidak menuntut bagaimana kita harus hak-hak kita terus, tapi tanggung jawab kita seperti apa, apalagi generasi muda, terlebih mahasiswa. Baik, oke. Baik pendengar, sekali lagi saya undang Anda untuk dapat ikut bergabung di layanan telepon kami, sekali lagi 0981 22095. Anda boleh mengkritik atau bahkan memberikan saran atas perbincangan kami pada hari ini. Baik, Saudara Oki Pinonton terakhir ya, karena mengingat waktu yang sudah hampir selesai. Terakhir, harapan atau sekaligus closing statement dari Anda mengenai kegiatan Temu BEM Setanah Papua, di mana dapat bisa membangun persepsi yang satu dari mahasiswa-mahasiswi untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan di tanah Papua. Iya, silakan. saya berharap bahwa kegiatan pertemuan anak-anak BEM se-Papua ini bisa menjadi indikator ke depan, terlebih pentingnya yang namanya komunikasi. Ya, komunikasi bagaimana antara mahasiswa, bagaimana antar BEM Papua, apa sih yang terjadi, apa yang kita harapkan ke depan untuk tanah kita tercinta di tanah Papua, dan bisa menyampaikan pendapat, pikiran masing-masing setiap mahasiswa di tempat tersebut, di tempat tersebut, sehingga kita berharap bahwa ke depan temuan ataupun juga ada seminar yang memang itu dari BEM, para pengurus BEM Papua ini, perguruan tinggi atau swasta ini bisa juga akan dilakukan di tahun-tahun depan. Oke, terima kasih Saudari Oki Pinonton selaku Ketua KMPI Kabupaten Biak Numfor telah hadir bersama-sama dengan kita selama 10 menit sampai saat ini. Baik saudara pendengar, demikian dialog interaktif kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan pesan khusus untuk rekan-rekan mahasiswa agar terus membuka cakrawala berpikir, membekali diri untuk saatnya nanti tampil sebagai pemimpin masa depan Papua. Sukses untuk semua, Josuba Kasumasa. Surat keputusan Dewan Juri nomor 201 garis miring skep garis miring LBA garis miring Romawi 5 garis miring 2016. Peringkat juara, nama dan jumlah nilai. Juara 3 Beren Korwa, jumlah nilai 820. Juara 2 Arini Masihor, jumlah nilai 849. Dan juara pertama Dwi Ayu Kusumawati, jumlah nilai 895. Ditetapkan di Biak pada tanggal 27 Mei 2016, tim juri Matias Yan Morin SPT juri 1, Esti Haryani SIKOM juri 2. Selesai.
Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Ini para juara 1, 2, dan 3 dan menjadi broadcaster handal.